Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadro Pangestu. Saya dari D3 Teknologi Kimia angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi Dewan ini menentang adanya campur tangan asing dalam pengelolaan tambang emas yang ada di Indonesia. Saya di sini akan bersifat pro terhadap mosi ini. Baik, saya sangat setuju jika Indonesia menentang adanya campur tangan asing dalam pengelolaan tambang emas di Indonesia. Pertama-tama, pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang mengikuti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Saya sangat setuju jika Dewan ini menentang adanya campur tangan asing dalam pengelolaan tambang emas di Indonesia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing di pertambangan emas yang ada di Indonesia. Seperti contohnya perusahaan PT Inalum yang beroperasi di Sumatera Utara dan perusahaan Freeport yang beroperasi di Mimika, Papua. Banyak sekali kerugian bagi Indonesia maupun rakyat di sekitar pertambangan. Oke, awal mula PT Freeport bisa masuk ke Indonesia adalah karena lokasi di Mimika adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Lokasinya di daerah Elburg atau Gunung Biji Tembaga, Papua, pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda, yaitu Jan Dory pada 1936. Kemudian dilanjutkan dengan ekspedisi Forbes Wilson pada tahun 1960 yang menemukan kembali Elburg. Kemudian PT Freeport pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1967. Bahkan ketika pemerintahan Bung Karno, PT Freeport sudah mulai ingin masuk, tetapi karena Bung Karno sangat membenci kapitalisme Barat, dia pun sangat menolak PT Freeport beroperasi di Indonesia. Kemudian pada pemerintahan Presiden Soeharto dan adanya undang-undang baru yang dibuka oleh Presiden Soeharto yang mengizinkan Freeport untuk masuk ke Indonesia dan beroperasi di Indonesia. Dan banyak sekali kerugian-kerugian. Seperti contohnya, dikutip dari detik.com, menurut statistik pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Papua berjumlah 760.350 orang dari jumlah penduduk 2.056.500. Selain itu, adanya kasus kelaparan yang menyebabkan meninggalnya hampir 100 orang di Yahukimo semakin memperjelas adanya kesenjangan sosial antara pekerja asing di PT Freeport dengan penduduk pribumi. Penduduk pribumi sangat tertindas karena campur tangan perusahaan asing di bidang pertambangan emas. Contohnya nyata adalah di Freeport di Kabupaten Mimika, Papua. Di sana rakyat sangat sengsara dan asing sangat berbahagia dan menikmati hasil bumi yang ada di bumi Papua. Kekayaan Indonesia di bidang pertambangan emas terjual dengan harga sangat murah kepada orang-orang asing. Kemudian para investor asing tersebut menjual kembali produk tambang yang ada di Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Itu yang sangat membuat negara kita sangat merugi. Aturan itu sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dari pasal 33 ayat 2 dan 3 sudah menegaskan bahwa seluruh bagian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini harus digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tetapi ketika pihak asing ikut campur serta masuk dalam pertambangan Indonesia, semuanya terjual dengan harga murah. Namun jika asing tidak ikut campur, Indonesia akan menjadi negara yang sangat kaya karena memiliki potensi pertambangan emas yang sangat besar. Salah satunya adalah di Mimika, Papua yang memiliki gunung emas terbesar saat ini di dunia. Walaupun hampir sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia dikontrol oleh negara asing. Sebabnya adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, teknologi, pendanaan untuk pemanfaatan SDA tersebut sehingga harus memanfaatkan sumber dari luar negeri. Ini adalah salah satu hambatan mengapa kita dan negara asing datang ke Indonesia. Karena sumber daya kita masih rendah. Tetapi karena adanya globalisasi, adanya teknologi informasi, kita harus mampu mandiri untuk memanfaatkan seluruh pertambangan emas di Indonesia dan mengolahnya sendiri serta menjual dalam produk jadi supaya kita menikmati dan rakyat-rakyat yang berada di sekitar pertambangan seperti di Papua mampu menghidupi penghidupannya secara layak karena di Papua sangat kaya sekali dengan emas tetapi berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya yang di sana yang mengalami kemiskinan, kelaparan. Dan saya menegaskan sekali lagi, saya sangat setuju jika Dewan ini menentang adanya campur tangan asing dalam pengelolaan tambang emas di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.